Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1864 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 30. Di bawah perikop, Saul benci kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ayat ini begitu panjang, jadi di per poin itu akan saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Daud pulang setelah dia berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Dan orang-orang Israel semua keluar, perempuan-perempuannya bernyanyi bersuka cita. Mereka mengatakan dalam puji-pujian mereka, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya pujian dari perempuan-perempuan Israel itulah yang membuat Saul benci. Saul semakin marah kepada Daud. Kalau kita melihat berlaksa-laksa itu, satu laksa itu banyaknya 10.000. Saudara perhatikan nyanyian perempuan Israel. Saul membunuh musuh atau mengalahkan musuhnya beribu-ribu. Jadi cuma di bawah 10.000. Sedangkan Daud, saudara lihat, Daud berlaksa-laksa puluhan ribu. Haleluya. Saudara, rupanya dari puji-pujian perempuan itu timbul murka, kebencian, amarah daripada Saul kepada Daud. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat ada perbedaan yang sangat jelas dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu Daud, dan Raja Saul yang dipenuhi roh jahat. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertanyaannya, apa perbedaannya? Orang yang dipenuhi Roh Kudus dan orang yang dipenuhi roh jahat. Mari kita lihat dulu dari Saul. Ketika Saul menolak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita mau duduk diam dengar firman Tuhan. Amin. Saudara, tanpa kita sadar, seringkali kita menolak firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan HP kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadar, ketika kita menolak mendengarkan firman Tuhan, yang kita tolak itu bukan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tapi Tuhan sendiri. Saudara lihat, Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja Israel karena dia menolak firman Tuhan.
Saudara, ketika dia tidak mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mundur dari Saul. Dan yang masuk kepada Saul apa? Roh jahat. Makanya saudara lihat, ada perbedaan yang sangat luar biasa terjadi sebelum dan sesudah. Sebelum Saul menolak firman, Roh Kudus memenuhi dia. Tapi ketika dia menolak firman Tuhan, Roh Kudus mundur dari dia. Roh jahat masuk menguasai dia. Tanda yang sangat jelas yang dapat kita lihat dari Saul. Orang yang dipenuhi roh jahat. Yang pertama, ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Tandanya orang yang dipenuhi roh jahat. Bangkitlah amarah Saul. Artinya orang suka marah. Ketika orang lain dipuji, dia yang marah. Tetangganya beli kulkas, dianya yang kedinginan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seseorang dipenuhi roh jahat, suka marah-marah. Suka marah-marah di sini artinya suka marah-marah nggak jelas. Itu bicara sudah karakter. Saudara, kalau saudara marah ketika melihat ada ketidakadilan, ada dosa, lalu saudara marah, saudara bukan berarti saudara dipenuhi roh jahat. Saya yakin dan percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus juga akan marah ketika melihat ada ketidakadilan, ada dosa di dalam kehidupan komunitasnya. Dia pasti akan marah, tapi itu marah kudus. Amin. Itu marah kudus, saudara. Saudara, tapi kalau itu sudah menjadi karakter, lah ini yang bahaya. Ada kan suami istri, suaminya sudah pulang di rumah, tapi istrinya bangunin, bangun dulu, saya mau marahin kamu. Karena sebelum saya marah, saya belum bisa tidur. Itu tanda, itu sudah jadi karakter. Berarti yang ada di dalam dirimu itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Lihat, Saul dipenuhi amarah. Karena apa? Roh Tuhan mundur dari dia. Roh jahat yang menguasai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin. Saudara, kita sepakat dulu. Orang yang cepat marah, itu orang apa? Bodoh, saudara. Saudara, kalau saudara marah pada orang yang ada di sekitar saudara, yang rugi saudara. Nanti dengan amarah saudara, saudara kena stroke. Sementara orang yang saudara marah, belum tentu dia merespon sama seperti dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang amarahmu, supaya Roh Kudus Tuhan mau tinggal dalam hidup. Amin. Orang yang dipenuhi roh jahat, pasti pembawaannya marah-marah. Yang kedua, hatinya terluka. Saudara lihat di ayat 8 di situ dikatakan, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saudara, orang yang dipenuhi roh jahat, hatinya terluka. Dan biasanya orang yang hatinya terluka suka melukai orang lain. Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak orang-orang yang terluka di sekitar kita? Ada, Pak Pendeta. Dan saudara lihat, orang-orang yang terluka, biasanya mereka menyebarkan ranjau-ranjau, saudara. Supaya orang yang kena ranjau, orang-orang yang ada di sekitarnya dia, menjadi sama seperti dia. Hatinya terluka. Saudara, tanda seorang hatinya terluka, suka sebal, saudara. Ketika ada orang lain dipuji, dia enggak, jengkel dia. Menyebalkan hatinya. Artinya apa? Hatinya enggak beres. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang lain dipuja-puji,
Kenapa kita harus jengkel? Kenapa kita harus sebal? Kenapa kita harus sakit hati? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan buat kita. Jadi ketika kita tidak dipuji, tidak dihargai, tidak dihormati, seharusnya tidak ada masalah dengan kita. Karena pujian, hormat itu hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sebal, sakit hati, marah saudara karena orang lain, prestasi orang lain, saudara, itu menandakan hatimu tidak beres. Itu menandakan yang menguasai hidupmu bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Bertobat. Amin. Yang ketiga, hati Saul dipenuhi dengan dengki. Saudara lihat ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang suka iri ketika orang lain punya HP baru, saudara iri. Ih, dari mana uangnya ya? Jangan-jangan nih mencuri nih. Jangan-jangan nih dia korupsi dan sebagainya. Iri ketika melihat orang lain lebih berhasil daripada dia. Itu menandakan dalam hidupmu itu bukan Roh Kudus yang menguasai saudara, tapi roh jahat. Bertobat saudara. Kalaupun ada orang yang lebih berhasil daripada kita, lebih diberkati daripada kita, seharusnya kita nggak perlu dengki saudara, nggak perlu iri dengan mereka. Kalau kita iri, berarti di dalam diri kita itu nggak beres. Bertobat saudara. Amin. Seseorang yang dipenuhi dengan iri hati, dengki, itu menandakan yang menguasai dia adalah roh jahat. Saudara yang berikut saudara, Saul sering kerasukan roh jahat di ayat 10 di sana. Saya percaya begini, seseorang yang dipenuhi roh jahat, misalnya kalau dia dipenuhi roh monyet, pasti dia akan berperilaku seperti monyet, betul? Kalau dia dipenuhi misalnya dengan roh mak lampir, pasti dia akan berperilaku seperti mak lampir. Apa yang masuk menguasai kita itu akan terekspresi keluar dalam kehidupan kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pasti yang kita hasilkan terekspresi keluar adalah buah-buah roh itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Menurut saudara, yang saudara hasilkan apakah buah-buah kebaikan, apa buah-buah yang jahat? Menurut saudara, apa yang ada di dalam diri saudara? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, seharusnya yang kita hasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Bukan daging, bukan dosa, bukan percabulan, bukan hal-hal yang membuat kita hidup dalam dosa. Kalau kita hidup menghasilkan buah-buah roh, itu menandakan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi kalau yang kita hasilkan adalah perbuatan-perbuatan daging, itu menandakan roh jahatlah yang menguasai kita. Saudara, bertobat. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, sehingga yang keluar dari diri kita, orang melihat, yang ada di sekitar kita itu merasakan ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Haleluya. Yang berikut saudara, Saul berniat jahat untuk membunuh Saul. Di ayat 11 di sana dikatakan, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi roh jahat, pasti dia akan selalu berniat jahat. Lihat Saul, niatnya mau bunuh Daud.
karena sakit hati, karena amarah, karena iri dengki, karena dia sudah dipenuhi roh jahat. Makanya di dalam pikirannya itu, bagaimana dia mau membunuh Daud. Pikirannya, perasaannya, perbuatannya sudah dikuasai roh jahat, sehingga dia selalu memiliki rencana untuk membunuh Daud. Yang berikut saudara perhatikan, Saul menjadi ketakutan, jadi parno saudara kepada Daud. Ayat 12 di sana dikatakan, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi roh jahat di dalam dirinya, ada rasa ketakutan yang luar biasa terjadi. Saudara perhatikan, orang kalau dia sudah mengalami satu ketakutan yang luar biasa, berhadapan dengan orang lain, pasti yang dia gunakan apa? Ilmu-ilmu hitam, betul nggak? Karena dia takut mau bunuh orang ini, karena dia takut mau mencelakai ini di depan matanya, dia pakai roh-roh jahat. Dia pergi ke dukun, dia santet, ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi roh jahat itu ada satu ketakutan yang luar biasa ketika melihat orang benar. Amin. Haleluya. Dan yang berikut saudara, Saul suka menipu. Saudara perhatikan ayat 17 dan ayat 19. Saul hendak memberikan anaknya Merab kepada Daud. Tetapi saudara, ketika Daud berhasil mengalahkan Filistin, Saul tidak memberikan Merab kepada Daud, tetapi dia berikan kepada siapa? Kepada orang lain. Saudara, ini tentunya menyakiti hati Daud, tapi Daud tidak sakit hati karena ulah daripada Saul. Karena apa? Roh Kudus yang menguasai Daud, sehingga dia tidak sakit hati walaupun dia ditipu. Tapi sudah perhatikan, Saul karena dipenuhi roh jahat, dia suka tipu sana tipu sini. Jadi orang yang suka tipu sana tipu sini, itu adalah orang yang dipenuhi roh jahat. Saya percaya semua pendengar itu dipenuhi roh kudus, tidak seperti Saul yang dipenuhi roh jahat, sehingga semua perbuatannya itu bertolak belakang dengan Daud yang dipenuhi roh kudus. Sekarang kita lihat tanda seseorang dipenuhi roh kudus. Kita lihat dari Daud. Yang pertama saudara, Tuhan memberikan Daud keberanian sehingga dia menang terus dalam setiap peperangan melawan Filistin. Amin. Seseorang yang dipenuhi roh kudus pasti dia berani. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Lihat, Daud itu kan masih muda. Firman Tuhan katakan ini masih kemerah-merahan. Kalau kemerah-merahan ini coba sudah perhatikan. Anak yang baru masuk SMP, baru masuk remaja saudara. Beda kan ketika dia sudah SMA. Saudara, Daud ini diperkirakan ya kira-kira masih SMP lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih sangat-sangat muda, masih kemerah-merahan. Tapi Roh Kudus memenuhi dia sehingga dia berani berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan, puluhan ribu tentara musuhnya. Daud berani menghadapi semuanya, dan Tuhan memberikan Daud kemenangan demi kemenangan. Itu tanda yang pertama. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berani. Yang kedua, Daud senang memuji dan menyembah Tuhan di ayat 10. Dia suka main kecapi. Dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Daud dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat di ayat 11 di sana. Ketika Saul hendak menancapkan tombaknya, dia lempar Daud dengan lembingnya. Saudara lihat, Daud mengelak 2 kali. Dia tetap tenang.
padahal dia ada dalam bahaya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia akan tetap tenang, walaupun dia ada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, dia tetap menguasai dirinya. Haleluya. Dan yang keempat, Daud disertai Tuhan. Haleluya. Saul sadar itu. Saul melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Daud, dia selalu diberkati karena Tuhan menyertai Daud. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan menyertai dia. Sehingga apa yang dia kerjakan, lakukan, dia dibuat berhasil. Amin. Dia menang dalam setiap pertempuran. Haleluya. Yang berikut saudara, Daud tetap rendah hati. Ayat 18 di sana. Ketika Saul hendak memberikan anaknya kepada Daud, Saul memerintahkan kepada anak buahnya, pergi, bilang kepada Daud bahwa raja ingin kamu menjadi menantu raja. Dan Daud berkata, saudara, di ayat 18 di sana dikatakan, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Daud orangnya rendah hati. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia rendah hati. Amin. Dan yang berikut saudara, Daud sabar walaupun dia ditipu oleh Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia pasti sabar. Amin. Dan yang terakhir saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dari Daud kita belajar. Daud seorang fighter, seorang pejuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan menciptakan kita untuk berhasil, untuk menang dalam setiap pertempuran hidup kita. Makanya kita harus terus berjuang. Amin. Tuhan tidak menciptakan kita lahir di dunia ini untuk menjadi pecundang. Tidak, saudara. Kalau seperti itu berarti kita bisa saja jadi produk gagal. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi pecundang, tapi jadi pemenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara terus mengalami banyak persoalan pergumulan, terus berjuang. Jangan lupa, ora et labora, berdoa dan bekerja, terus berjuang. Karena Tuhan akan membawa orang-orang yang berjuang di jalan Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar Saul yang dipenuhi roh jahat. Kita sudah belajar tanda-tandanya. Kita juga sudah belajar dari Daud, tanda-tanda dia dipenuhi Roh Kudus seperti apa. Kita sudah belajar. Pertanyaannya sederhana. Dari kebenaran firman Tuhan ini, menurut saudara, saudara dipenuhi Roh Kudus atau roh jahat? Kalau saudara masih melihat, wah saya seperti Saul ini, bertobat. Amin. Kalau saudara merasa saya seperti Daud, terus di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan terus tercurah kepada kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara lain. Di grup-grup saudara, bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.